Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan analisis data panel. Pertama, kita masuk ke file, ke import, Excel, lalu browse, masukkan file, jangan lupa centang import first, lalu di OK. Selanjutnya, ketik ke command extract variabel independennya, yaitu provinsi dan tahun, lalu di reply, koma, yearly, lalu enter. Selanjutnya untuk analisis pixel effect, ketik extract, lalu di variabel independennya, mulai produktivitas sampai hujan, lalu reply, lalu koma, FE, lalu enter. Selanjutnya estimates store fixed, lalu enter. Lalu untuk analisis random effect dan uji place dan pagan large multiplier itu extract, klik variabel dependennya, kemudian di reply, lalu koma, RE. Selanjutnya ketik estimates store random, lalu enter, lalu extract, lalu enter. Selanjutnya untuk analisis common effect, uji Chow dan uji Weismann, klik regress, lalu variabel dependennya, mulai produktivitas sampai hujan, lalu reply, lalu enter. Kemudian klik test pump, lalu produktivitas sampai hujan, reply, lalu enter. Selanjutnya Weismann random, sigma mol, lalu klik enter. Sekian langkah-langkah untuk analisis data panel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu menginterpretasikan data tersebut. Uji ekstens. Interpretasinya adalah BPLM dikatakan baik apabila nilai Prof G bar lebih dari 0,05, sehingga berdasarkan hasil analisis
Diketahui bahwa BPLM dikatakan naik karena nilai Prof 0,000 lebih besar dari 0,05. Selanjutnya, sisau. Uji Chow dikatakan baik apabila nilai Prof F lebih besar 0,05 sehingga uji pada analisis ini dikatakan baik karena nilai 0,000 lebih besar daripada 0,05. Uji Hujman. Uji Hujman dapat dikatakan baik jika nilai Prof G lebih besar 0,05. Berdasarkan hasil analisis di atas, diketahui nilai Pro G 0,2398 lebih kecil dari 0,05 sehingga uji Hujman tidak bisa dikatakan baik. Berdasarkan ketiga analisis ini, maka dipilih random effect sebagai uji terbaik karena nilai yang paling tinggi. Selanjutnya uji regresi linear. Peningkatan irigasi sebesar 1 hektar maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 1,59. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Peningkatan kinerja sebesar 1 orang, maka akan menyebabkan kenaikan produktivitas sebesar 2,61. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Selanjutnya, peningkatan urea sebesar 1 kilo, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,00. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Peningkatan NTPK sebesar 1 kilo, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 1,37. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Selanjutnya, peningkatan SP36 sebesar 1 kilo, maka akan menyebabkan kenaikan produktivitas sebesar 0,00. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Selanjutnya, peningkatan ZA sebesar 1 kilo, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 7,01. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Selanjutnya, peningkatan traktor sebesar 1 buah, maka akan menyebabkan peningkatan DRB sebesar 0,00. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Selanjutnya, peningkatan traktor 4 sebesar 1 buah, maka akan menyebabkan peningkatan DRB sebesar 0,01. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Selanjutnya, peningkatan suhu sebesar 1 derajat, maka akan menyebabkan peningkatan DRB sebesar 0,25. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Selanjutnya, peningkatan hujan sebesar 1 mm, maka akan menyebabkan penurunan DRB sebesar 0,00. Satu satuan dengan asumsi bahwa variabel lain konstan. Nilai signifikan. Nilai sig pada variabel lahan irigasi sebesar 0,975 lebih kecil dari 0,05, maka nilai tidak signifikan. Oleh karena itu, 0 diterima dan H1 ditolak. Selanjutnya, nilai sig pada variabel tenaga kerja sebesar 0,0111 lebih besar 0,05, maka nilai signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, nilai sig pada variabel urea sebesar 0,005 lebih kecil 0,05, maka nilai tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, nilai sig pada variabel NPK sebesar 0,897 lebih kecil dari 0,05, maka nilai tidak signifikan. Oleh karena itu, H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya, nilai sig pada variabel SP36 sebesar 0,024 lebih kecil
0,05 maka nilai signifikan oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya nilai pada variabel ZA sebesar 0,698 lebih kecil 0,05 maka nilai tidak signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai sig pada variabel traktor 2 sebesar 0,707 lebih kecil dari 0,05 maka nilainya tidak signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Nilai sig pada variabel traktor 4 sebesar 0,003 lebih kecil dari 0,05 maka nilai signifikan. Oleh karena itu H0 diterima dan H1 ditolak. Nilai sig pada variabel suhu sebesar 0,400 lebih kecil 0,05 maka nilai tidak signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Selanjutnya nilai sig pada variabel hujan sebesar 0,114 lebih kecil 0,05 maka nilai tidak signifikan. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.